Pada kesempatan malam hari ini saya akan bertugas untuk memberikan sebuah pemahaman kepada opung saya, yaitu opung Rudi, terkait dengan Wahyu 3:14. Siapakah Al-Amin yang disebutkan di dalam kitab Wahyu pasal ketiga ayat ke-14. Tentu pada kesempatan malam hari ini kita tidak mencari kalah ataupun menang, tetapi tugas kita sebagaimana sabda Sang Ruaha, Emet, Alep, Mem, Taf, Ahmed, Ahmad, Baligul Ani walau ayah. Sampai kalah dariku walaupun satu ayat. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini menjadi asbab bagi opung kita, opung Rudi. Boleh kiranya suatu saat opung Rudi ini dijamah Tuhan, saudara. Ditangkap Tuhan, saudara. Haleluya. Dipilih, dipulihkan. Menjadi pribadi yang terlahir baru. Manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Karena bukan kamu, saudara, yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bang Rudi, opung Rudi, tulang Rudi, janganlah hanya menjadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Karena Yesus mengatakan, Yesus mengajarkan di dalam Sefer Matthew, Ferek Arba, Misfar Asher, Ibdu et Allah. Sembahlah hanya kepada Allah. Riboni waribonehem, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Ayo, jangan khotbah, Terima langsunglah. Ya, sekarang sambutan dari aku. Ya, selamat malam kawan-kawan semua yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Nandar ini suatu saat akan dijamah Roh Kudus, ya. Barang siapa membuka hatinya maka dia akan dijamah dan Roh Kudus masuk. Saat ini si Nandar wajar dia malu-malu karena dia takut kehilangan fasilitas 4 istri. Ya, kita doakan biar dia nanti dijamah Roh Kudus dan bisa menjadi pengikut Yesus. Tapi kalau saya sih disuruh Nandar pengikut Yesus, janganlah. Jangan ragu-ragu. Karena kita nggak bisa menghalangnya seperti katanya, bukan aku yang memilih tapi kamu, katanya. Bukan kamu yang memilih tapi aku, ya. Pintar dia kawan sekarang. Ya, kita hanya untuk meluruskan pemahaman Sinandar mengenai kitab suci Bible kita. Ya, kalian saksikan di sini juga tidak ada mencari kalah menang. Tetapi kalau ada ucapan kalah menang itu tidak lebih daripada gaya-gaya entertain, ya kawan-kawan ya. Ya, sekarang kita lanjutkan. Silakan Nandar paparkan apa yang kau ketahui, nanti aku menyangga. Silakan. Ya, saya tidak mau memaparkan apapun. Saya hanya ingin bertanya kepada Bang Rudi satu pertanyaan yang memang ada satupun pendeta di dunia ini yang sanggup untuk menjawab. Sedangkan Ito atau opung Rudi ini adalah kelas jemaat, ya. Saya hanya ingin bertanya di dalam perspektif original text Yunani, karena perjanjian baru ini original teksnya adalah bahasa Yunani. Dan di dalam Alkitabul Muqaddas atau Alkitabul Pandek, bagaimana pandangan Bang Rudi terkait Wahyu 3 ayat ke-14. Saya bacakan dulu ya, Wahyu 3 ayat 14. Saya bacakan di dalam original teks dan di dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kita perhatikan di sini sebentar ya. Suara saya bagus kan ya? Kita ngobrol santai aja ya, jangan ada baris tegang. Siap. Sebentar, balik kamera. Nah ini ya, Rudi atau opung. Sebentar, alat penunjuk saya mana ini? Ya, nih opung, perhatikan di sini. Ini adalah The Online Grace Bible, Wahyu 3:14. Di sini disebutkan Kaito Angelo. Nggak usah dipakai langgam ya. Saya bacakan lurus saja. Kaito Angelo tes en Laodikia. Ecclesias grafon tade legei ho amen, ho martus, ho pistos, kai aletinos he arketes ketisios tauteo. Ini dalam
di dalam Alkitab berbahasa asli, bahasa Yunani, ya, original text yang diyakini oleh orang Kristen bahwa original text dari Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Sudah saya bacakan. Sekarang saya akan komparasikan dengan Wahyu 3 ayat ke-14 di dalam Alkitabul Muqaddas. Ya, saya bacakan kepada Bang Rudi, ini dalam Alkitabul Muqaddas Wahyu 3 ayat ke-14 atau dalam bahasa Arabnya itu ar-ru'ya, ya, penglihatan. Saya bacakan, waktu ila malaki kanisya, ya, kani satil laudikian hada yaquluhul al-amin. Ini perhatikan di sini, yaquluhul amin syahidu aminu sodiq bada'atu holipati holikotullah. Ya, ini dalam bahasa Arabnya. Kemudian kita lihat di dalam bahasa Indonesianya, Lai Rudi atau Opung Rudi, ya, sebentar. Sebentar, bahasa Arabnya. Nih Opung, perhatikan Opung. Wahyu 3 ayat ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Pertanyaan saya, siapakah Amin yang disebutkan di dalam kitab Wahyu pasal ketiga ayat ke-14? Di dalam original teksnya dikatakan di sini bahwa Amin itu adalah he arketes ketisios tauteo, adalah permulaan dari ciptaan Allah. Silahkan Anda jabarkan menurut pemahaman Anda. Kalau Anda tidak paham, mintalah bimbingan Roh Kudus Anda. Jelaskan kepada saya siapakah Al-Amin yang diceritakan di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14. Silakan. Oke, ya. Terima kasih Nandar atas lelucon-lelucon yang menyegarkan yang engkau suguhkan kepada kami semua. Ya. Sekarang kau sudah bertanya kepada saya dan kau sudah membacakan dan tuliskanlah kepada malaikat, sudah dibuat situ ya, di Laodikia, bukan di Arab. Itu dulu. Laodikia itu bukan di Arab. Kalau kau tetap mempertahankan itu, maka sama saja kau dengan mengatakan nubuatan tentang Nabi Muhammad itu datangnya di Laodikia, ya, bukan di tataran Arab. Pahami dulu itu Nandar. Sudah? Kemudian di situ dikatakan inilah firman dari Amin. Bagi orang Kristen Allah itu adalah ya dan amin. Itu ada menunjuk kepada Tuhan. Firman, Muhammad tidak pernah berfirman. Tapi firman itu hanya dikeluarkan oleh dua orang di dalam Bible. Yakni Bapa di sorga dan Yesus Kristus. Maka di dalam perjanjian baru ada dikatakan firman Yesus. Dan ada di dalam katanya firman Allah. Kemudian saksi yang setia dan benar, diulang situ kan, permulaan dari ciptaan Allah. Merujuk kepada permulaan ciptaan, kita hanya bisa merujuk kepada Kejadian 1. Mula-mula diciptakan itu apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi gelap gulita, samudera raya ya. Roh Allah melayang-layang di atas samudera raya. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya. Jadi kalimat di sana berfirman, itulah ciptaan dari Tuhan mula-mula. Karena itulah yang keluar dari tubuh Tuhan. Karena itulah pemikiran atau keinginan Tuhan yang pertama sekali. Bukan Muhammad keinginan Tuhan pertama sekali. Kemudian Nandar, kalau kita mau balik, kau mengatakan bahwa itu adalah Alfa dan Omega. Maka kau juga harus saya bawa ke Wahyu 1. Di situ Wahyu 1 dijelaskan ayat 8. Ya, aku adalah Allah Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8 ini itu berbicara dengan tentang Allah, tentang Bapa di sorga. Kalau kau merujuk kepada Nabi Muhammad, artinya kau mau mengakui Allah itu namanya, wujudnya adalah Muhammad. Kan begitu kalau sesuai Bible kami. Dan kalau kau merujuk lagi kepada Wahyu 1 ayat 17, di situ juga Yesus mengatakan,
Yang awal dan yang ini sebentar ya. Jangan takut aku adalah yang awal dan yang akhir. Apakah mungkin dua? Yesus dan Muhammad itu adalah sama? Kan tak mungkin. Pahami dulu itu Nanda. Nah, kalau kau bicara tentang amin, banyak ayat di tempat kami yang bicara tentang amin kok. Ya, contohnya Roma lah. Sebentar, Roma. Sebentar, aku kemarin tadi lihat. Sebentar ya. Ya, di Roma di sebentar ini apa tertulis? Ya. Aku ambil satu. Roma 1 ayat 25. Di situ juga sama, kalimatnya juga sama. Ada sama amin. Bahasa Yunaninya juga sama Nandar ya. Jadi kalau kau merujuk itu kepada Nabi Muhammad, kau keliru Nandar. Yang pertama harus kau pahami, Allah SWT tidak pernah berfirman di Pulau Patmos. Pahami dulu. Karena Allah SWT tidak kenal Pulau Patmos. Yang kedua, Allah SWT tidak pernah berfirman kepada Yohanes selain kepada Yahya, anaknya Zakaria. Bukan Yohanes Zebedeus yang kau bilang itu ya. Tidak pernah Nandar. Jangan kau keliru-keliru. Yang ketiga, bahwa nubuatan Nabi Isa di surah 61 ayat 6 tidak dikatakan di sana Al-Amin, tetapi Ahmad, bukan Al-Amin. Jadi kau jangan keliru Nandar untuk mencari kebenaran firman Tuhanmu ke dalam Bible. Kau sudah offside. Ya, silakan Nandar. Oke, saya sebenarnya nggak Bang atau Opung Rudi ini nggak nyambung ya. Saya ingin pertegas dulu nih, siapakah Al-Amin di dalam kitab Wahyu 3:14? Siapa di situ? Kan sudah saya jawab. Ya, siapa? Jawab di dalam kan sudah aku bilang, yang berfirman di dalam perjanjian baru ada dua. Yang pertama Bapa di surga, yang kedua Yesus Kristus. Saya tidak bertanya siapa yang berfirman, Opung. Yang saya tanya siapakah Amin di dalam kitab Wahyu 3:14? Gimana sih kau Nandar? Wahyu 3 ayat 14 kan jelas firman dibilangnya. Firman amin. Yang berfirman itu Yesus dan Bapa di sorga. Saya tidak bertanya siapa yang berfirman, Opung. Yang saya tanya, siapakah amin dalam kitab Wahyu pasal 3:14? Siapa amin? Bukan kan sudah saya jawab, Bapa di sorga dan Yesus. Bapa di sorga dan Yesus. Berarti amin itu Bapa di sorga dan Yesus. Mau ditarik lagi jawabannya atau mau diralat? Kalau aku bilang Yesus tepatnya. Loh. Sekarang saya tanya lagi nih. Jangan dirubah lagi. Siapakah amin dalam kitab Wahyu pasal 3:14? Yesus. Nah, gitu dong. Sekali lagi nih, siapakah Al-Amin dalam kitab Wahyu pasal 3:14? Sudah Yesus. Oke. Ya, terus ini apa? Yang harus Anda ketahui. Sebentar. Meong. Bentar ya, kita santai aja ya. Kita kan udah lama berteman gitu kan. Iya, slow aja. Oke, mana nih? Lai, perhatikan baik-baik ya, Lai ya. Nih, Lai ya. Lai nggak ngerti bahasa Arab kan? Aku tunjukkan ya. Tunjukkan ini ya. Nih, Lai, perhatikan lagi Lai ya. Saya ulangin ya. Kita kan santai nih, nggak ada waktu pokoknya. Lai mau ngomong 1 jam pun nggak masalah. Di sini dikatakan waktu ila malaki kanisatil Laodikian ya. Sampaikan, tuliskanlah ila kepada kepada malaikat kanisatil Laodikian, kepada malaikat di Laodikia. Hada yaquluhul amin. Ya, sahidul aminu shadiq bada'atu khaliqatillah. Ini perhatikan kata-kata di sini, ada kata-kata khaliqatillah. Ini Alkitab dalam bahasa Arab kok idahnya. Sebentar. Lai ngobrol sama siapa, Lai? Enggak, aku mau minta minum. Ya teruslah kau teruskan, enggak aku potong.
Oke. Sebentar, ambil aja minumnya dulu biar Opung ngerti apa yang aku sampaikan. Terus, ku dengar. Nah, kalau Lairudi mengatakan bahwa Al-Amin di sini adalah Yesus, ini sangat-sangat fatal, ya. Ini sangat-sangat fatal. Ketika ada orang Kristen mengatakan bahwa Al-Amin ini adalah Yesus, ternyata di akhir ayat ke-14, Wahyu pasal 3, ayat ke-14 itu dikatakan, ini dalam bahasa Arabnya ya, di sini dikatakan, Bada'atu kholiqatillah, ya, kholiqatillah, bahwa Al-Amin ini adalah ciptaan Allah. Jadi kalau Lairudi mengatakan itu Yesus, itu salah fatal. Kenapa salah fatal, Karena ternyata Yesus itu adalah ciptaan. Dan baik di dalam Torah maupun di dalam ajaran Yesus Kristus, yang namanya menyembah ciptaan itu adalah tame. Tame itu kenajisan. Ketika Lairudi, Opung Rodi mengatakan bahwa Al-Amin dalam kitab Wahyu itu adalah Yesus, kesalahan yang sangat fatal yang akan menyebabkan banyak orang mualaf. Kenapa? Ternyata Yesus ciptaan. Nah, saya tunjukkan di dalam bahasa Yunaninya. Nah, kalau tahu Yesus ciptaan, kenapa disembah? Nih, ini dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Yunaninya disebutkan di sini. Tade legai ho amen, ho martus, ho pistos, kai aletinos, he arke permulaan, tes ketisios tauteo. Ternyata di sini disebutkan, kalau ini saya mengasumsikan sebagaimana asumsi dari Lairudi. Kalau di sini amen, ya amen ini adalah Yesus. Ternyata Yesus itu adalah permulaan ciptaan. Ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah. Lalu kalau jelas di dalam ayat ini Yesus ciptaan, kenapa Anda tidak menyembah penciptanya, yaitu Allah? Sebagaimana di dalam Alkitabul Muqaddas bahwa Yesus itu adalah kholiqatillah, ciptaan Allah. Alif lam lam ha. Itu yang pertama. Nah, kalau dalam perspektif saya, Wahyu 3 ayat ke-14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Ya, firman ini adalah bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu syahid, ya, mengatakan atau talk. Kalau dalam bahasa Arabnya yakul. Cuma di dalam bahasa Indonesia saja yang membedakan firman, sabda, perkataan. Padahal ini perkataan ya. Dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kalau ini dipahami sebagai Yesus, ternyata Yesus itu adalah ciptaan Allah. Ini sungguh keajaiban ya. Kenapa kalian tidak sadar? Kok bisa-bisanya kalian menyembah ciptaan Allah? Kenapa tidak Allahnya saja yang disembah? Orang jelas Al-Amin ini adalah ciptaan. Saya punya perspektif lain, Lairudi atau Opung Rudi, bahwa Amin di sini adalah baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad. Satu-satunya manusia di muka bumi ini yang digelari Al-Amin adalah baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad, nih ntar ya, aku balikan dulu kamera. Nanti Lairudi sepuasnya sebentar ya. Al-Amin. Ntar aku biar enak ngetiknya. Oke, nih sebelum saya menunjukkan ini Bang Rudi, Lairudi kan punya buku ini, ya, punya kan di rumah? Punya. Sudah dibaca sampai selesai apa belum? Nggak tertarik aku jadi membaca itu karena banyak kayak kupikir tidak. Saya tidak tertarik dengan Alkitab, tetapi saya tahu bahwa kebenaran itu hanya di dalam Islam. Saya baca Alkitab sampai selesai. Nah, harusnya untuk menjadi hasanah keilmuan, Lairudi punya buku jangan hanya jadi pajangan, tetapi dijadikan ilmu.
masalah tidak suka atau suka, kesampingkan saja. Tetapi saya sadar kalau saya masih perkasa, saya masih gagah, saya masih muda, mungkin Lairudi sudah agak tua sehingga pikirannya mudah lupa, ya nggak masalah ya. Memang Allah itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Lairudi, kalau Lairudi buka dan baca sampai selesai, orang-orang kafir Quraisy, Lairudi, ini direkam ya saudara. Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya manusia, baik yang dijelaskan baik di dalam Torah maupun di dalam Perjanjian Baru, satu-satunya manusia yang dicatat di dalam sejarah dunia ini yang tidak pernah berdusta. Itu secara legitimasi diakui oleh kawan maupun lawan. Bahkan ketika orang-orang kafir Quraisy berniaga, bersafar ke negeri Syam, mereka itu menitipkan intan, permata, dinarnya itu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam buku ini, nanti Lairudi baca lagi sampai selesai, ketika Nabi Muhammad SAW itu mengumpulkan ya Bani Quraisy dari berbagai macam fam atau dari berbagai macam suku pam ya, pam itu golongan dari suku dari Bani Quraisy. Dengarkan saya, perhatikan. Orang-orang Quraisy dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk berkumpul menghadap Rasulullah SAW. Setiap bani itu kemudian mengirim utusan. Bahkan ada yang datang sendiri. Rata-rata datang sendiri. Lalu setelah mereka berkumpul di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, wahai kaumku, wahai saudaraku, dari bani ini, dari bani itu, semua bani disebutkan. Seandainya aku mengatakan kepada kalian di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerangmu, apakah kalian percaya kepadaku? Secara konsensus, kesepakatan, tidak bisik-bisik dulu. Biasanya kan kita kalau ditanya, Nabi Muhammad SAW tidak. Bani Quraisy pada saat itu tidak. Ketika ditanya begitu, mereka serempak mengatakan, kami tidak pernah menemukan apa yang keluar dari mulutmu kecuali adalah kebenaran. Jadi kalau engkau mengatakan di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kami, maka kami percaya. Lalu Rasulullah SAW menyatakan begini, tapi aku akan mengatakan sesuatu kepada kalian, bahwa sembahlah hanya kepada Allah. Jangan engkau mempersekutukannya dengan yang lain. Bani Quraisy saja percaya dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW itu digelari Al-Amin. Perhatikan, Le. Ada Uniripa nih mau masuk. Jangan dinaikkan. Kita berdua aja. Dah, di sini Le ya. Ini ya, perhatikan ini ya. Gelar dapat dipercaya Al-Amin. Gelar Nabi Muhammad SAW yang paling banyak dikenal oleh umat Islam ialah Al-Amin. Yaitu gelar tersebut diperoleh karena dapat menghentikan di kalangan umat Quraisy tentang orang mendapatkan Hajar Aswad. Kemudian kita lihat di dalam makna gelar Al-Amin itu sendiri, Al-Amin artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW menyandang gelar Al-Amin dikarenakan keteladanan Rasulullah, sikap amanah, dapat dipercaya dan juga jujur. Itu adalah makna dari Al-Amin. Dan di dalam kitab Wahyu disebutkan bahwa Al-Amin ini adalah saksi yang setia dan benar. Perhatikan ayat Al-Quran. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 89, saya bacakan kepada Lairudi. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wajina bika sahidan ala haula'i wa najalna 'alaikal kitabi tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin. Artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dan diri mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu, petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri atau orang-orang yang Islam. Nah, jelas
Al-Amin di dalam kitab Wahyu itu bukanlah Yesus. Kalau Anda berkeyakinan bahwa di dalam Wahyu 3:14 itu adalah Yesus, itu menabok doktrin ketuhanan saudara yang mengatakan Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Sementara di dalam Wahyu 3:14 dikatakan bahwa Yesus adalah ciptaan. Kalau Anda memandang itu adalah Yesus, menabok doktrin ketuhanan dia. Karena dia dikatakan ciptaan Allah. Tapi harus Anda terima bahwa Wahyu 3:14 bercerita tentang baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi udah tahu orang-orang Kristen yang original teks itu bahwa Al-Amin itu adalah Nabi Muhammad. Cuma Anda menutup diri dari kebenaran itu. Begitulah ya, itu menabok keyakinan Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ternyata Yesus itu adalah ciptaan. Kalau Anda meyakini Wahyu 3:14 Yesus adalah ciptaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Nandar. Ya, Nandar, kita tidak sedang berbicara tentang ketuhanan Yesus dulu. Kita sedang pembuktian Al-Amin itu siapa. Kan demikian. Ayat itu jelas berkata berfirmanlah. Oke, firman. Maka kita hanya bisa merujuk siapa saja yang berfirman. Dan siapa yang diciptakan. Oke. Maka Yohanes 18 ayat 32 mengatakan apa? Demikianlah hendaklah supaya genap firman Yesus. Artinya di situ Yesus berfirman. Kemudian kalimat selanjutnya apa? Dia adalah ciptaan mula-mula. Maka kita kembali kepada peristiwa penyalipan. Sudah saya jelaskan kepadamu. Di Kejadian 1, peristiwa pertama sekali penciptaan adalah berfirmanlah Allah. Itu firman itulah Yesus. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya. Firman memang keluar dari dalam diri Allah. Atau Bapa di sorga lah aku bilang. Kalau aku bilang nanti Allah, nanti kau baperan. Firman itu keluar dari dalam diri Bapa di sorga. Itulah ciptaan mula-mula yang dikatakan ciptaan mula-mula, yaitu. Nah, kenapa kami menuhankan Yesus? Loh, kalau Yesus ciptaan berarti makhluk. Siapa bilang? Apakah kau mau mengatakan firman Tuhanmu adalah makhluk? Tolong kau catat. Nanti kau jawab kepada saya. Apakah firman Allah SWT adalah makhluk? Kau harus catat itu Nandar. Oke? Kau jawab nanti itu. Firman bagi kami, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Bapa di sorga, maka firman adalah Bapa di sorga. Jadi saya geli saja mendengar kau Nandar. Karena ada kalimat di situ ciptaan, maka kau samakanlah Yesus dengan makhluk yang diciptakan. Tidak Nandar. Firman Tuhan keluar dari Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa, kenapa Musa tunduk sujud kepada semak berapi? Kenapa di dalam Al-Quran dikatakan dari sebatang pohon. Dan Musa menjawab di hadapan pohon itu. Ya Allah, kenapa? Apakah pohon bukan ciptaan? Pohon ciptaan. Tapi pohon itu dijadikan hijab. Kenapa Tuhan bisa menjadikan pohon hijab? Sementara manusia dijadikan Tuhan hijab kau tak terima. Kenapa? Andai kata Tuhan menggunakan manusia menjadi hijab. Dan manusia itu berkata, hai Nandar, akulah adalah Allah, SWT pencipta langit dan bumi. Kenapa kau enggak percaya? Sementara di surah 28 ayat 30, jelas sekali dikatakan, dari sebatang pohon. Dan kalau kau baca tafsir Kemenak, pohon itu dijadikan sebagai hijab. Kalau kau baca tafsir Ibnu Katsir, pohon itu betul keluar suara dan mengaku. Mana pengakuan sebatang pohon dia adalah Tuhan? Surah 28 ayat 30. Baca tafsir Ibnu Katsir. Merujuk lagi surah ke-19 ayat 52-53. Di situ juga dijelaskan di tafsir Ibnu Katsir. Apa pohon itu? Apa semak berapi itu? Kenapa Musa sujud kepadanya? Kenapa Musa berbicara kepadanya dan mengatakan, ya Tuhan. Karena Tuhan menggunakan pohon itu sebagai hijab. Atau sarana. Sekarang kalau Tuhan menggunakan manusia. Bisa kau tolak enggak manusia itu tidak Tuhan? Sementara manusia itu sudah berkata, aku adalah Tuhan.
Kenapa pohon kau terima? Manusia tidak kau terima. Pakai nalarmu Nandar. Lebih berhargakah benda mati daripada benda hidup? Manusia adalah ciptaan tertinggi, melebihi malaikat. Itu kan iman kalian. Oke. Sekarang mengenai kau bilang orang terpercaya, Nandar. Kamu buka Sahih Bukhari 6080. Manusia yang suci itu hanya Isa, bukan Muhammad. Paham, Nandar? Coba dibuka lah. Adam saya. Sebentar, dibuka datanya. Oke. Kalau saya buka data bahwa manusia yang suci Ya, itu hanyalah Isa. Silakan. Oh, saya punya 6080. Silakan. 6080. Kita lihat. Ya, di sini dijelaskan ya, balikkan kamera. Caranya sebentar. Wow, gimana cara balik kamera ini? Interaksi. Pojok bawah kanan. Pojok kanan. Oh, ada. Bawah Oke, ya. 3. Balik kamera. Titik. Ya, oke. Sudah. Oke. Kubacakan sama kau ini, Nandar. Ya, ini nih. Pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia. Mereka berujar, duhai sekiranya kita bisa meminta syafaat kepada Tuhan kita, sehingga dia bisa meringankan penderitaan kita di tempat kita ini. Maka mereka menemui Adam dan mengutarakan hajat mereka. Engkaulah manusia yang Allah ciptakan dengan tangannya, dan ditiupkannya ruhnya kepadamu, dan diperintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Maka tolonglah engkau minta syafaat kepada Tuhan kami. Namun Adam menjawab, di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian. Adam lalu menyebut kesalahannya. Tahu arti menyebut kesalahan? Itu artinya menyebut dosanya. Kesalahan adalah dosa. Dan berujar, datangilah Nuh. Saya lanjutkan langsung aja. Nuh juga mengatakan hal yang sama. Lantas Nuh menyebut kesalahannya. Salah benar urusan pengadilan. Kalau bersalah diponis. Paham ya? Lanjut. Datangilah kalian Ibrahim. Ibrahim pun melakukan hal yang sama. Dan ia sebut kesalahannya seraya berujar. Datangilah Musa. Musa pun didatangi. Musa menyebut kesalahan pribadinya. Ya. Jadi mereka punya dosa. Maka dia menuju kepada Isa. Mereka pun mendatangi Isa dan Isa mengatakan, saya tidak berhak meringankan kalian sambil berujar. Datanglah kepada Muhammad. Di sini Isa tidak ada menyebut kesalahannya. Apa kata Isa terhadap Nabi Muhammad? Sebab dosanya yang dahulu. Ingat, Nabi Muhammad punya dosa dulu. Dan dosa yang akan datang telah mendapat ampun. Artinya Nabi Muhammad pernah berbuat kesalahan. Terlepas dari dosanya diampuni atau tidak. Itu masalah lain, Nandar. Jadi kalau kau bertanya, apakah pernah Nabi Muhammad berbohong? Kalau ada dosa. Saya tidak berani mengatakan dia berbohong. Karena kau nanti lapor polisi. Langsung aku dijebolkan ke penjara. Intinya dia punya dosa. Kita tidak tahu dosanya apa. Kemudian, kalau kau mengambil itu al-amin. Dan kau sematkan itu kepada Nabi Muhammad. Maka kau mengambil dari Bible. Maka aku akan merujuk juga kepada Bible. Di dalam Malaki 2 dikatakan apa? Tuhan membenci perceraian. Artinya ada Tuhan membenci kelakuan Nabi Muhammad. Kalau kau ambil itu dari Malaki. Disclaimer dulu. Jangan kalian laporkan kepada polisi saya. Jangan sampai saya ditangkap. Karena kami berdiskusi, saya mengungkapkan daripada Bible. Karena si Nandar mengutip dari Bible, maka saya sejajarkan dengan apa yang ada di Bible. Jadi Nandar, di dalam Malaki 2 itu ayat 14. Apa dibilang? Hendaklah kamu setia kepada istri masa mudamu. Setia itu adalah kejujuran. Kalau kau sudah menikahi orang lain, itu tidak jujur. Itu tidak setia. Di dalam ajaran Kristen. Artinya kau berbohong. Kau berbohong bahwa contoh kau punya istri sekarang. Kau ketika mau menikah kau bilang, ya dek kau cantik, gini-gini. Kau bohong. Saya akan setia samamu dek, tidak akan meninggalkan kau. Tiba-tiba kau beristri, memang kau tidak meninggalkan dia. Tapi kau menduakan dia, itu berbohong. Ketika kau mengintip wanita lain, pasti kau katakan, oh enggak apa-apa dek, gini-gini. Padahal kau menyukai dia. Itu berbohong, Nandar. Kalau dari ajaran Kristen. Kemudian di ajaran Kristen,
Jangan berzina. Semua orang yang berzina, semua orang yang menikah poligami, itu adalah pembohong semua. Dalam ajaran Kristen. Itulah sebabnya Bapa di surga marah kepada Daud. Marah kepada Salomo. Marah kepada Abraham. Pembohong kalian semua, kata Bapa di surga. Kalau dia setia sama istrinya, dia tidak akan pernah bohong. Itu ciri-ciri orang setia. Itu ciri-ciri orang yang tidak pernah bohong. Dimulai dari keluarga. Tapi begitu kau menyukai seseorang, Nandar, pasti kau akan berbohong. Kemana, Pak? Aduh, mau ke sana sama teman-teman. Padahal kau ngapel. Kan begitu. Kau berbohong. Belum lagi ketika ada sebuah cerita. Meniduri pembantunya, pasti berbohong. Meniduri anak menantunya, misalnya. Saya tidak bicara apa ya, saya bicara kekristenan jikalau ada. Pahami itu, Nanda, itu pembohong itu. Tidak ada orang yang pergi menikah lagi itu tidak berbohong. Kau boleh tanya psikolog. Oke, saya bicara dari kekristenan. Oke, sekarang Nanda, kau mengatakan bahwa itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kau sudah gugur. Kau tidak punya dasar. Apakah Nabi Muhammad berfirman? Hebat sekali. Kalimat di situ jelas firman. Amin. Berarti itu firmannya Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad Allah SWT. Karena di dalam hukum Islam yang berfirman itu hanya Allah SWT. Apa kau pengikut yang kemarin Ustadz itu yang mengatakan Allah kalian 3 in 1. Namanya Muhammad, wujud. Namanya Allah, wujudnya Muhammad. Dan satu lagi apa saya lupa itu. 3 in 1 katanya. Saya nggak tahu apakah kau pengikut itu, Nandar. Ayat itu jelas. Sabarlah, aku nggak pernah potong kau. Ayat itu jelas mengatakan firman amin. Kalau kau menyetujui Muhammad Allah, silakan. Artinya Muhammad berfirman. Artinya kalimat yang diucapkan Kelekodia itu adalah ucapan Nabi Muhammad. Mengenal nggak Nabi Muhammad Lekodia? Nggak kenal. Kenal tak Allah SWT dengan Lekodia? Nggak kenal. Andai kata betul itu untuk Nabi Muhammad, sudah pasti tercantum di Quran. Bahwa yang menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad adalah Yohanes pewahyu. Bukan Yohanes anaknya si Zakaria, tapi Yohanes saudaranya Zebedeus. Kau bilang kan. Lucu kawan. Kau nggak bisa apa-apa lagi Nandar untuk membuktikan itu tertuju kepada Nabi Muhammad. Pertama kau harus yakinkan dulu semua penontonmu. Bahwa Allah SWT memang betul mengangkat Yohanes pewahyu sebagai rasulnya. Harus kau akui dulu itu. Artinya sebelum Yesus Kristus ada lagi seorang rasul yang namanya Yohanes. Yang dinubuatkan Nabi Isa keliru, salah. Karena dibilang akan datang seorang nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Bukan Al-Amin. Yang menubuatkan kedatangan Al-Amin adalah Yohanes. Kenapa di Quran tidak tertulis Al-Amin mengenai Nabi Muhammad? Tolong kau carikan satu saya ayat di dalam Al-Quranmu yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Al-Amin yang dinubuatkan oleh Yohanes pewahyu. Kalau kau bisa mendapatkan itu, ku sembah kau Nandar. Aku tidak akan menyembah Tuhanmu. Karena kau lebih hebat dari Tuhanmu. Ngapain ku sembah Tuhanmu? Tuhanmu saja tidak mengenal Yohanes pewahyu. Ngapain ku sembah yang tidak mengenal? Bagus kau ku sembah. Karena kau bisa melebihi Tuhanmu. Carikan saya Al-Amin di dalam Al-Quranmu. Silakan Nandar. Udah. Oke. Ya kan aku bilang silahkan. Ya. Oke, aku lagi buka ini. Sebentar ya, sabar. Kan kita diskusinya santun. Jadi santai aja. Bentar ya. Sebetulnya saya nggak dapat poin dari apa yang disampaikan oleh Tulang atau Opung atau Lairudi ini. Nggak ada substansi dan nggak ada poin yang saya bisa
terima dan teman-teman terima. Bahkan di bawah ini banyak Kristen yang protes kepada Lairudi. Tapi saya akan preteli satu-satu pernyataan Lairudi. Yang pertama, hadis yang Lairudi bacakan itu bukan mengenai Yesus satu-satunya orang suci. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang suci tanpa dosa. Dengarkan saya Lairudi ya. Nah, para nabi itu di dalam konsepsi Islam namanya maksum. Maksum itu adalah dosanya telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, itu maksum. Ketika di dalam hadis itu Nabi Isa alaihissalam tidak mempunyai kuasa, Yesus Kristus tidak mempunyai otoritas. Ya, karena dia pernah melakukan dosa. Ya, karena Yesus Kristus tidak memiliki otoritas. Apa kata Yesus? Itu bukan hakku. Itu bukan wewenangku. Coba engkau pergi kepada Ahmad. Kenapa? Karena Yesus punya dosa. Siapa bilang Yesus tidak punya dosa? Lairudi baca Matius 21 ayat kedua. Saya bacakan ya. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai, betina tertambat dan anaknya di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Yesus berdosa, pernah mengambil seekor keledai tapi nggak dikembalikan. Bukan hanya ini dosa Yesus. Dosa Yesus adalah ketika orang tuanya dari Yerusalem pulang, dia malah ketinggalan, dicariin orang tuanya, bukannya minta maaf, nggak minta maaf. Itu dosa kedua Yesus. Bahkan di dalam Gospel Thomas, Lairudi, Yesus itu mengisdetkan teman sepermainannya. Teman sepermainan. Diisdetkan oleh Yesus di dalam Gospel Thomas, Gospel masa kecil Yesus. Yesus pernah mengisdetkan kawan sepermainannya. Karena usia Yalik belum mukalaf, tidak dikenakan hukum. Yesus pernah melakukan dosa. Kemudian salah satu dosa yang pernah Yesus lakukan adalah Matius 21, ya, Lairudi, saya tunjukkan ayatnya. Di mana di dalam Matius 21 ayat ke-12, masih di dalam Matius 21. Dari Matius 21 ayat 12-13, Yesus itu membolak-balikan dagangan orang lain. Burung merpati yang menjadi simbol Roh Kudus dibalangkan. Balangken itu bahasa Sunda ya, bahasa Jawanya apa ya? Balangken itu. Jadi si burung merpati yang ada apa namanya itu? Apa sih namanya itu? Apa sih burung itu kalau di dalam sangkar, ya? Burung merpati yang menjadi simbol Roh Kudus itu yang ada di dalam sangkarnya itu dibalangken. Balangken ini bahasa Sunda, bahasa Indonesianya. Digulingkan. Digulangkan begini, dibuang. Kan balangken itu bahasa Sunda. Dibalangken itu, oh ya, dilemparkan. Ya, dilemparkan oleh Yesus Kristus. Itu salah satu dosa Yesus. Yesus di dalam ininya kan ajaran kasih, harusnya, hei teman-teman, ya, jangan berdagang sini, ambil daganganmu. Awas ya, saya peringatkan sekali lagi, kamu kalau dagang di sini lagi, baru saya tegur kamu, saya lebih keras sama kamu. Kita aja kalau di dalam pekerjaan kan ada SP1, SP2, SP3. Ini Yesus nggak ada SP-SP-an, langsung dagangan orang diobrak-abrik. Dosa Yesus. Makanya Yesus tidak menjadi juru selamat akbar di dalam hadis itu. Makanya hadisnya jangan dipotong, lanjutkan. Ternyata yang menjadi juru selamat dunia itu Nabi Muhammad di dalam hadis itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Lairudi mengatakan kalau evangelis Yonatan Nandar mengakui bahwa itu Nabi Muhammad, lantas di situ dikatakan bahwa Nabi Muhammad berfirman. Saya sudah mengatakan Lairudi, di dalam bahasa Yunaninya legei. Legei itu berkata, cuma orang LAI yang mengerjai Lairudi. Harusnya ditulis berkata, jadi berfirman. Saya tunjukkan dalam KJP, King James Version. Lihat dalam bahasa Inggrisnya apa. Nih Lai, saya ajarin Lai ya. Nih dalam bahasa Inggrisnya itu bukan berfirman. Nih Lai, ya. Mana ya? Sebentar. Nih Lai. Ini adalah Wahyu 3 ayat ke-14 dalam bahasa Inggris. And to the angel of the church
of the Laodicean writes, these things say, tuh di sini say, Laerudi berkata, says the amen, bukan berfirman. Begitupun di dalam bahasa Arab, Lae. Di dalam bahasa Arab dikatakan beginilah ya. Waktub ila malaki kanisatil Laodikian, di sini dia hada yakuluhu. Nah, perkataan yakuluhu al-amin, perkataan al-amin. Jadi Lairudi yang pertama memang satu lagi di dalam bahasa Yunani nih. Nah, aku belum menunjukkan dalam bahasa Yunaninya, Lai. Nih, Lai. Kan kita biasanya ini ya, nih. Ya, Lai. Nih. Ya. Word, perkataan ya, itu dalam bahasa Inggrisnya. Saya bacakan nih. Tade legei ho amen. Si amen ini berkata, ya kan? Pernah berkata, legei ho amen. Balik ke pertanyaan arah itu, satu-satunya manusia yang digelari Al-Amin di muka bumi ini hanya Nabi Muhammad. Ingat, Al-Amin itu bukan ngaku-ngaku sendiri. Saya Al-Amin, saya Al-Amin Yesus. Enggak ada. Al-Amin itu adalah legitimasi dari masyarakat. Makanya gelar Al-Amin yang disematkan kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang minta. Woi teman-teman, hai umatku, gelari aku Al-Amin dong. Untuk menggenapi nubuatan Yesus. Enggak ada. Itu bagaikan air mengalir. Ya, itu penggenapan dari ucapan Yesus mengenai ruah emet, roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus di dalam Yohanes 16:13. Coba Lairudi baca sejarahnya. Makanya kan tadi saya sudah bilang, Lairudi sudah punya bukunya bagus. Kenapa tidak dibaca, Lai? Sayang sekali buku mahal-mahal nggak dibaca. Nih, Lairudi baca baik-baik ya. Nih. Al-Amin lah ya. Al-Amin memiliki arti dapat dipercaya. Gelar ini diberikan oleh para penduduk Mekah. Bukan Nabi Muhammad yang minta. Ini secara automatically untuk menggenapi nubuatan di dalam. Bukan lalu Nabi Muhammad minta-minta. Umatku, aku disebut Al-Amin dong. Enggak. Ini automatically menggenapi di dalam Alkitab. Nubuatan Nabi akhir zaman, Nabi yang dijanjikan oleh Yesus yang akan melanjutkan estafet kerajaan Allah sebagaimana disebutkan di dalam Matius 21 ayat ke-42 dan 43. Saya bacakan nih ya. Al-Amin memiliki arti dapat dipercaya. Gelar ini diberikan oleh para penduduk Mekah secara langsung, tuh legitimasi nih kepada Rasulullah. Keteladanannya dan sikap baiknya menjadi panutan dan begitu dijunjung oleh penduduk Mekah sehingga membuat mereka mempercayai Nabi Muhammad sebagai sosok yang tepat menjandang gelar tersebut. Tuh, ya. Sekarang di mana ada, sekarang saya minta kepada Lairudi. Kalau Lairudi mengakui bahwa Al-Amin itu adalah Yesus, sudah saya katakan itu memampar, mengobok-ngobok, menghancurkan keyakinan Lairudi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ternyata di dalam Wahyu 3:14 di dalam bahasa Yunaninya arke ketisios tauteo, ciptaan Allah. Sudah tahu ciptaan, kenapa disembah? Menampar, prok. Kalau menamparnya dengan ciuman kudus sih, enak. Ini ditampar ketuhanan. Oh, enggak mikir, ciptaan disembah, plak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, coba cari legitimasi dari Bene Yisrael bahwa Yesus itu Al-Amin. 1 orang saja, 10 orang saja, ya, di mana Bene Yisrael mengklarifikasi bahwa Yesus Al-Amin. Kalau Nabi Muhammad, Anda tinggal googling bukunya, Anda sudah punya lah. Mana tadi bukunya ya? Nih,
Aku balikan buat Lae ya. Tadi Lae sudah punya bukunya. Nih, Lae. Lae kan sudah punya buku ini nih. Ya, buku ini dikarang oleh Syekh Syafiur Rahman, Perjalanan Rasul yang Agung Muhammad SAW dari detik-detik kelahiran sampai detik-detik terakhir. Ini dalilnya sahih. Lae punya. Jangan bersikap seperti keledai, membawa buku tapi dia berlaku bodoh. Baca buku ini biar Lae Rudi mendapatkan hidayah. Boleh kiranya Lae Rudi dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi baru, manusia yang terlahir baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Satu kali lagi Lae. Tadi Lae mengatakan kalau nubuatan Nabi Muhammad itu adalah Ehmed. Nabi Muhammad itu nubuatannya bukan hanya ruaha emet, Yohanes 16:13. Matius 21, 42, 43, Deking Gadas, Saifuddin Ibrahim, kocar-kacir hadapi saya. Matius 21, 42. Itu nanti kita bahas itu. Jangan melebar ke situ dulu. Sekarang itu nanti judul baru. Ya, tadi kan Lae Rudi bilang khusus ini dulu. Ya, kalau Lae Rudi mengatakan itu kalau tadi Lae Rudi mengatakan kalau Yonatan dan meyakini itu Al-Amin itulah Nabi Muhammad, di mana Yesus mengatakan Nabi Muhammad Al-Amin? Kan sudah saya bilang bahwa nubuatan Nabi Muhammad yang disebutkan oleh Yesus itu bukan hanya ruaha emet. Matius 21, 42, 43. Kemudian Al-Quran juga mengklarifikasi lah. Al-Quran surat Al-Baqarah 146. Firman Tuhan katakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Bukan hanya Quran surat As-Saff ayat ke-6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila ini Rasulullah ilaikum. Ini Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bainati qalu hada sihrun mubin. Ini loh cocok nih ayat ini buat Lae. Saya terakhir ya. Setelah saya bacakan ini silakan ditanggapi. Dan ingatlah ketika Yesus Kristus berkata, wahai bangsa Israel, aku ini adalah utusan Allah, bukan yang jelma jadi manusia, kata Yesus. Aku ini adalah utusan Allah hanya kepada kalian yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Torah, dan memberikan kabar gembira tentang kedatangan seorang nabi setelahku, yaitu Ruaha Ahmad Muhammad SAW. Tetapi ketika nabi itu datang, orang-orang Kristen mengatakan ini dan itu. Qalu hada syihrun mubin. Saya bukanlah ustadz, tapi sebagai apologet saya tahu ayat ini. Kembali ke poinnya, di mana Yesus digelari Al-Amin oleh orang-orang yang hidup dan berkehidupan dengan Yesus. Tolong Anda jelaskan dan buktikan kalau Yesus itu Al-Amin, karena di dalam kitab Wahyu 3:14 Yesus Al-Amin itu menampar muka Bang Rudi sendiri. Kalaulah dia di dalam Wahyu 3:14 adalah ciptaan Allah. Ciptaan dalam bahasa Yunaninya he arke ketisios taute. Terimalah kebenaran firman Tuhan, Lae Rudi. Silahkan Anda bantah. Sebentar. Ya, Nandar, saya geli melihat kau ini Nandar. Pertanyaan saya tunjukkan dari Al-Quran di mana dikatakan Muhammad itu Al-Amin. Sampai hari ini tidak bisa kau tunjukkan Muhammad itu Al-Amin. Malah kau ambil dari hadis yang dikarang ratusan tahun setelah Al-Quran itu jadi buku. Nandar. Wajar saja hadis untuk bisa jadi kayak kata profesor yang daripada Malaysia itu, hadis melengkapi Al-Quran. Lihat aja videonya di SDN. Saya pernah berdiskusi dengan dia. Kalau tidak ada di hadis, ada di Quran. Kalau tidak ada Quran, ada di hadis. Yang saya minta, mana di dalam Quran Allah SWT mengatakan, Muhammad engkau adalah Al-Amin. Gimana sih kau lebih percaya ucapan manusia daripada Allahmu sendiri? Makanya aku bilang mereka lebih hebat daripada Allahmu kalau bisa menunjukkan itu. Sehingga bisalah yang di wahyu itu kita sepakati. Ya Nandar, bertobatlah kau Nandar. Sekarang kau mengatakan Isa itu tidak suci. Lagi-lagi kau keliru. Aku bilang Isa lari kau ke Yesus.
Kau baca surah 19 ayat 19. Jelas dikatakan di sana Isa itu suci. Gimana sih kau Nandar? Kau mau membuat Isa jadi berdosa? Al-Quranmu saja tidak berani mengatakan Isa berdosa. Tapi kau dengan hebatnya melebihi Allah SWT mengatakan Isa berdosa. Bahkan hadis tadi pun kau sangkal. Sudah jelas, jangan tunduk kau seperti orang merasa menyesal. Harus kau pahami Nandar. Gua lagi baca dasar ini. Kusangka kau lagi kuceramahi kau tunduk. Oke, lanjut. Ya, orang bisa menilai kok. Orang-orang bisa menilai. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi Nandar, Sahih Bukhari 6080 sudah jelas Isa nggak punya dosa. Malah Isa membongkar dosa Muhammad ada loh yang dulu dan yang akan datang, hanya saja diampuni. Kita nggak tahu salah satu dosanya itu apa. Nggak mungkin kau bilang salah satu dosanya pembohong, kan nggak mungkin. Penting dia punya dosa. Kemudian kau Nandar mencari remis. Wah, Yesus mengatakan dari Betfage ke pintu Yerusalem nanti di sana ada seekor keledai. Bagaimana seorang manusia Nandar bisa melihat jarak puluhan kilometer ada di tambak seekor keledai? Kalau dia bukan Tuhan, apakah dia punya satelit? Enggak punya. Apakah dia punya CCTV? Enggak punya. Tapi Yesus berkata, menubuatkan bahwa sampai kalau di sana ada seekor keledai yang tertambat dan benar. Ketika murid-murid ke sana ditemukanlah itu. Dan kau akan bertemu katanya. Artinya apa yang diucapkan Yesus ini adalah nubuatan dan pasti terjadi. Ketika bertemu katakan Tuhan membutuhkan. Maka orang yang ditemui itu ada enggak melarang? Jangan bawa keledai ini. Enggak ada Nandar. Malah diizinkan ya. Sudah kau bawa. Kenapa mereka mengizinkan? Karena menurut saya mereka itu adalah malaikat. Karena kalau orang kampung pasti siapa Tuhan kau? Kami tidak bertuhan pada Yesus katanya. Gak ada Tuhan kami loh. Mana mau Tuhan kami naik keledai misalnya. Tapi dia bilang oke, ambil silakan. Kok anggap itu dosa? Sedangkan Pilatus hakim pada saat itu tidak menemukan satupun dosa Yesus. Sampai dia cuci tangan. Bahkan ahli Taurat pun tidak menemukan satupun dosa Yesus. Tetapi Nandar hebat sekali bisa menemukan dosa Yesus. Yang kau katakan itu Isa. Allah SWT tidak berdosa. Kau melebihi Allah SWT. Sekarang Nandar, carikan saya ayat di Al-Quran. Sehingga dia tidak berdosa. Nah gitu cara ngujinya. Kalau Nabi Isa ada surah 19 ayat 19. Dia lahir sebagai laki-laki suci. Sekarang carikan kepada aku Muhammad. Bahwa dia adalah laki-laki suci. Tidak sia-sia kalimat Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Entah kenapa hadis itu mengatakan Nabi Muhammad bisa Al-Quran mengatakan yang terkemuka itu Isa di bumi dan akhirat. Akhirat itu kata si Wafi dimulai dari alam kematian sampai hari penghakiman. Pahami itu dulu Nandar. Kan lawak-lawak kalian ini sekarang. Terus yang kau bilang karena Yesus hanya membalikkan orang berdagang Nandar. Elia kenapa dikatakan tidak berdosa? Padahal ada yang mengejek dia. Botak mati semua 40 orang. Kenapa dia tidak berdosa? Karena yang memerintahkan itu Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan Joshua perangi orang itu, apakah berdosa? Tidak, karena Tuhan yang memerintahkan. Samalah dengan Konandar. Yesus membalikkan itu, tidak ada yang tersakiti. Tidak ada hukum di dalam 10 hukum Taurat dilarang membalikkan.
Tidak ada di dalam hukum Taurat dilarang apa namanya, marah di dalam bait Allah karena mereka berjualan. Tidak ada itu. Tetapi di dalam hukum Taurat ada jangan berzina. Definisi zina kalian nggak tahu. Kenapa kalian buta terhadap definisi zina? Agar kalian bisa melegalkan sesuatu. Jikalau kau merujuk Bible itu sudah dosa. Tidak cocok lagi di dalam Bible, di dalam ajaran Kristen. Kalau orang sudah menyelingkuhi istrinya, dikatakan itu bukan zina. Aduh, gak diterima. Sedangkan Daud yang sudah nabi dan raja besar, mengambil istri Bersyeba. Tuhan marah karena dianggap dia berzina. Kenapa dosa besar seperti itu kau anggap justru lebih ringan daripada Yesus yang membalikkan sangkar burung merpati? Pahami itu, Nandar. Oke, kau mengatakan Injil Thomas. Yesus mematikan seorang anak. Berarti kau mengatakan nanti sumber kalian dari Injil Thomas. Karena di Injil Thomas dikatakan Yesus menghidupkan burung, menciptakan burung. Kan jadi lawak-lawak. Ya, Nandar, kita ambil buku-buku yang memang diakui. Kecuali Islam mengakui Injil Thomas, ya lantak kau lah situ. Ya. Baru kau mengatakan Nabi Muhammad juru selamat. Saya belum temukan ayatnya di dalam Quran. Itu hanya klaim dari kau. Kalau hanya pengampun dosa dan kau baca di hadis, Nandar, kuingatkan sama kau, batu ajar aswad pun bisa mengampun dosa. Kenapa enggak itu kau katakan juru selamat? Ngerti kau enggak arti juru selamat? Kau carikan di Al-Quran dikatakan Muhammad adalah juru selamat. Tidak akan kau temukan. Kemudian, di situ kau katakan bukan berfirman. Berkata-kata. Oke, aku ikut kata kau berkata-kata. Sekarang ada enggak Nabi Muhammad berkata tentang Lakedia? Dan tuliskanlah kepada malaikat di Lakoidia. Inilah firman Muhammad. Atau inilah ucapan Muhammad. Saksi yang setia. Apa ucapan Muhammad itu? Aku tahu segala pekerjaanmu. Ada enggak ucapan Muhammad seperti itu dalam Quran? Atau dalam hadis? Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 16 ini aja kau cari. Hebat kau. Apabila ada ucapan Nabi Muhammad yang mengatakan, aku, karena waktu Yesus mengatakan, sahabat karibku akan mengangkat tumitnya. Kami cari, ternyata ada di Mazmur. Lanjut. Perkataan Al-Amin. Apakah ada di Lakodia? Kau carikan, Nandar. Perkataan Al-Amin di Lakodia. Ada apa enggak? Pergi kau ke Lakodia sana, liburan. Cari di sana, ada enggak Al-Amin? Udah belum? Karena itu, wah gantian dong. Aku aja diam tadi. Tadi kau sebentar nyo. Ini banyak kali punya kau. Selulah. Ya. Jadi Nandar, apa yang kau jelaskan itu enggak ada mengena satupun bahwa nubuatan itu kepada Nabi Muhammad. Tidak cocok, Nandar. Dan kau katakan itu Alfa Omega. Kau baca Wahyu 1. Apa itu Alfa Omega? Di situ Bapa di sorga yang dikatakan Alfa Omega. Dan Yesus Kristus yang dikatakan Alfa Omega. Tunggu dulu. Nah, untuk kau mengakui bahwa kata Al-Amin itu diberikan oleh penduduk Mekah. Bukan penduduk Lakodia. Laodikia. Untung bukan penduduk Laikodia. Tapi penduduk Mekah. Apakah Laodikia itu adalah Mekah? Coba dulu Nandar.
Dan wahyu ini Nandar belum terjadi. Jadi kalau kau mengatakan itu untuk Nabi Muhammad, kau keliru. Kita wahyu ini bicara tentang masa nanti di hari penghakiman. Bukan ketika Nabi Muhammad datang. Sudah keliru kau di situ Nandar. Kalau kau berbicara Yesus ciptaan, memang ciptaan. Aku adalah ciptaan mula-mula. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Maka kita hanya bisa merujuk kejadian 1. Sebab di kejadian 1 lah itu proses penciptaan sampai 6 hari. Kau lihat apa yang pertama diciptakan? Firman. Berfirmanlah Allah. Artinya Allah bersuara. Itulah pertama sekali yang ada keluar dari Allah. Jadilah terang. Itu yang pertama sekali Nandar. Apakah terang itu adalah Muhammad? Silakan kalau kau mengatakan itu Muhammad. Maka kalian akan menyangkal sendiri upaya-upaya kalian untuk mengatakan kontradiksi di dalam Bible. Wah, matahari belum diciptakan kok sudah ada Muhammad terang. Kali itu pernyataan kalian Nandar. Jadi Nandar sampai kapanpun kau tidak bisa berdiskusi. Karena kau mendalilkan bisa, membuktikan tidak bisa. Sekarang aku tanya, mana di Al-Quran yang mengatakan Muhammad ciptaan pertama? Carikan saya. Bahkan di dalam sejarah Islam, pena yang pertama dicipta. Tetapi di dalam buku bidatnya Kristen, buku Barnabas, betul, dibilang Adam melompat, dia melihat tulisan Muhammad. Masa Adam sudah bisa baca tulis? Percaya pula kalian. Katolik Roma meminta kitab itu untuk diteliti. Turki tidak mau. Bisa jadi sudah dirubah-rubah mereka dan ditafsir sesuka hati. Pahami dulu Nandar. Nanti rekaman bisa kau ulang. Siapa paling banyak bicara? Kau paling banyak. Kalau aku dari setiap yang kau ini. Jadi kalau PR kau dua Nandar. Aku kan bertanya tadi. Mana datanya Yesus disebut Al-Amin oleh murid-murid Yesus? Kan nggak ada. Mana datanya ayatnya berapa? Kitab apa? Sudah aku katakan Nandar. Pilatus aja tidak menemukan dosa Yesus. Orang mahkamah tidak menemukan dosa Yesus. Ahli Farisi tidak menemukan dosa Yesus. Ahli Taurat tidak menemukan dosa Yesus. Itulah Al-Amin. Bukan yang seperti kau bilang tadi. Wah, Nabi Muhammad, aduh, sudahlah Nandar. Al-Quran mengatakan hanya satu manusia suci. Yakni Nabi Isa, surah 19 ayat 19. Carikan saya di Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad itu suci. Sudah banyak kali tugas kau. Mencari di Al-Quran Al-Amin. Mencari Muhammad itu adalah suci. Apalagi tadi? Gak ada data. Oke, silakan. Kok ada? Aku udah buka data semua yang kusebutkan itu ayat-ayat. Cuman aku malas membalikkan ini, kau lihat saja. Fran. Pertama, Lairudi mengatakan di mana dalil Al-Amin dalam Al-Quran. Ini kesalahan yang sangat fatal, Le. Kalau ada Al-Amin, Allah mengatakan, ntar dulu, diam dulu. Aku lagi ngomong. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran, Muhammad, antum Al-Amin. Ini, maka gelar Al-Amin itu tidak murni. Tidak natural. Ada perintah dari Allah agar manusia menyebut Nabi Muhammad gelar Al-Amin. Ini bukan natural berarti. Ada kalau dalam bahasa Ibrani itu sifui. Sifui dalam bahasa Ibraninya itu ya. Kalau dalam bahasa Arab fi'il amr. Kata kerja perintah. Kalau sudah ada perintah, maka umat Islam itu sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ini enggak natural. Sementara gelar Al-Amin yang disematkan ke Nabi Muhammad itu bukan karena ada firman Tuhan, ada perintah dari Tuhan agar Nabi Muhammad digelari Al-Amin. Tidak. Nabi Muhammad hanya menggenapi nubuatan di dalam kitab Wahyu 3:14. Makanya dia disebut Al-Amin. Al-Amin ini terbentuk karena suratan takdir ilahi. Di mana Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Ya, jujur. Kalau Yesus Anda katakan tidak punya dosa. Sekarang saya tanya.
Ketika Yesus lapar setelah 40 hari berpuasa, mengutuk pohon ara, apakah itu enggak dosa? Dosa. Makanya di dalam hadis yang Anda tadi baca, Yesus tidak menjadi syafaatul uzma. Di dalam Islam itu enggak ada istilah. Nah, di dalam Islam itu ada yang namanya ojongguyu po. Ojongguyu po. Yo apa sih? Jadi lupa lagi aku. Ojongguyu yo. Menengo se. Oke. Di dalam Islam itu tidak ada istilahnya juru selamat. Cuma saya mengimprovisasikan biar Anda paham. Di dalam Islam itu ada hanya syafaatul uzma, yaitu penyelamatan yang besar. Kalau dalam Kristen juru selamat. Yesus di dalam hadis tidak mampu menjadi syafaatul uzma. Saya hafal betul hadis itu. Atau juru selamat besar. Lalu Nabi Muhammad, jadi orang-orang itu disuruh kepada Nabi Muhammad, lalu mereka meminta kepada Nabi Muhammad, lalu disitulah kemudian Allah turun. Nabi Muhammad SAW bersujud di bawah arasy yang agung, berdoa kepada Allah dengan satu pujian yang tidak ada satu manusia, satu nabi, satu rasul pun yang pernah melakukan pujian ini kecuali pujian yang akan dilantunkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau menjadi syafaatul uzma sebagaimana hadis yang Anda sebutkan. Lalu kata Allah, angkatlah angkatlah, jadikan Nabi Muhammad sujud. Diangkat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ini memang hakku. Memang wewenangku menjadi juru selamat akbar. King of the king. Itu yang kedua. Ya. Mengenai Al-Amin sudah dibantah tadi ya. Itu legitimasi dari masyarakat. Sebagai bentuk penggenapan nubuatan. Lalu yang kedua, Nabi Isa berdosa mengutuk pohon ara itu adalah bentuk dosa. Lalu Anda mengatakan, Anda mengutip Injil Barnabas, Injil itu. Jangankan saya, Paulus saja mengutip Injil Apokripa. Saya tunjukkan datanya bahwa junjungan orang Kristen, yaitu Paulus, itu mengutip Injil Apokripa. Saya tunjukkan ya, bagaimana Paulus itu menjiplak Injil Apokripa. Jangan-jangan Injil ini Injil yang asli yang dikutip oleh si Paulus. Perhatikanlah ya. Ya, sebentar. Nih, tunjukkan nilai ya. Baca ini, Ini tadi dosa Yesus ya. Dosa Yesus mengutuk pohon ara, Matius 21 ayat 19. Nih, si Paulus saja mengutip Injil Apokripa. Tetapi seperti ada tertulis. Ini tertulis di mana? Nggak pernah ada di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ini tentang kenikmatan surgawi yang akan disediakan oleh Allah. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Orang Kristen di seluruh bumi, kalau saya tanya, ini dari mana Paulus mengutip, nggak bakal tahu. Dan ini diakui. Jadi caranya begini ya. Ini kan versi paralel. Silahkan Anda klik tafsiran catatan. Klik tafsiran catatan. Nah, di sini ada tafsiran yang otoritatif tempat lahirnya Yesus, tempat tinggalnya Yesus di Yerusalem. Perhatikanlah, si Paulus mengutip Injil Apokripa. Ya, di sini dikatakan, tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrip yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Ini dimanakan kitab ini? Jangan-jangan inilah Injil yang asli yang dikutip oleh si Paulus. Nyatanya tidak ada ini di dalam Injil yang lain. Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bahkan tidak ada di dalam perjanjian lama. Lalu Injil Apokalips Wahyu Elia ini di mana, saudara? Nah, jadi kalau Anda menyalahkan saya karena saya tadi mengutip kitab Thomas, lalu bagaimana Paulus yang mengutip Wahyu Elia yang tidak terdapat di dalam kitab saudara?
Nah, saya sih berharap Lai Rudi, mohon maaf intonasi saya sudah agak tinggi. Saya sih hanya berharap Lai Rudi menunjukkan bukti. Kalau Nabi Muhammad sebagai gelar Al-Amin itu diakui oleh kawan maupun oleh lawan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Anda punya bukunya, kenapa tidak Anda baca? Sayang sekali mubazir. Bukunya bisa Anda temukan. Ini harganya kalau di online mungkin cuma 150.000. Ya, baca, jangan hanya jadi pajangan. Bagaimana Anda menemukan? Coba ya. antar buku itu yang kau pegang tadi, coba bacakan biar semua orang dengar. Ya, nggak ada korelasinya. Silakan. Enggak, biar kita tahu. Enggak, nanti bagian coba Anda buka yang pengantarnya. Enggak. Nanti bagian Anda yang membacakan enggak masalah. Bukuku sudah hilang waktu aku pindah-pindah. Bacakan dulu, Nandar. Urusan Anda. Anda jangan memerintah-merintahkan saya. Silakan Anda. Nah, sebentar, buka lu pengantar. Iya, kenapa nggak ada korelasinya? Kok takut kali kau baca? Loh, kenapa takut? Orang di sini jelas kok bukunya ada. Nggak, biar tahu buku itu apa? Coba pengantarnya bacakan dulu, bacakan. Pengantarnya kenapa? Anda silakan baca sendiri. Pengantarnya apa? Punya aku nggak ada lagi. Baca lu, Nandar. Allah, ya, gitu aja. Pengantarnya yang mana? Ya, pengantar. Kan ada pengantar. Udah nggak ada korelasinya lah. Saya sudah tahu pernah baca buku ini, nggak ada korelasi. Kenapa? Oke, lanjut. Baca sendiri loh, malah nyuruh saya baca, nggak ada korelasinya. Justru itu, kalau Anda mau tahu gelar, kenapa Anda tertawa, Lai Rudi? Harusnya Anda mikir, Le. Ini disaksikan oleh 1.000 orang. Karena lucu. Loh, kok lucunya di mana? Ya, silakan. Kalau gelar Al-Amin ada datanya. Kalau itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Tetapi Anda, Yesus tidak pernah digelari oleh siapapun sebagai Al-Amin. Anda tadi mengatakan Nabi Isa atau Yesus Kristus tidak bersalah. Bersalah dan itu kan di apa ya? Itu kan apa namanya itu? Itu kan di dalam persidangan ya. Jadi Yesus itu ada delik pidana ketika dilakukan penyelidikan. Yesus ini melakukan delik pidana atau tidak? Bukan bersalah, berdosa atau tidak ada kaitannya. Tetapi ada enggak, kalau Anda kan belajar, Anda kan mahasiswa hukum, maksudnya Anda tahu. Ada enggak delik pidana yang dilakukan oleh Yesus? Ternyata kan tidak ada. Bukan berkorelasi antara berdosa tidak berdosa, tidak ada hubungannya. Yang harusnya Anda buktikan lah ya. Ini sudah jam 9 waktu Indonesia Barat. Saya mau tanya sama Anda. Mau sampai jam berapa Anda diskusi? Le. Ya, kau lah berapa jam? Loh, saya tanya sama Anda dulu. Nanti kalau Anda sudah mengajukan waktunya sampai kapan, saya ajukan juga waktu saya. 1 jam setengah aja, 1 jam setengah aja. Berarti sampai jam 21.30 menit. Karena tadi kita debat jam 8. Ya udah, berarti waktu kita sekitar 20 menit lagi, ya. 21:09 sekarang di jam saya. Berarti ada hitung-hitungnya biar dia penutup. Kamu nanti ku kasih penutup, silakan Nandar. Enggak, aku enggak ada penutup, enggak ada apa. Jadi beku kok, Nandar. Enggak, maksud saya kalau saya sih terserah saja penutup atau tidak. Orang kok akan melihat kok. Halo Nandar. Suara saya putus-putus enggak, kata si Opung Rudi, saya putus-putus. Ntar saya lihat dulu di YouTube. Iya, macet. Coba teman-teman yang di bawah, suara saya putus-putus, gambar saya katanya putus-putus. Sudah bagus. Sudah bagus. Enggak, Anda framing saja mengganggu waktu saya. Udah diam. Sekarang udah bagus. Tadi sempat berhenti gini. Ya, oke ya, saya lanjutkan ya. Teman-teman, saya berharap mudah-mudahan banyak yang mendapatkan hidayah ya. Bang Rudi, coba berpikir deh, Bang Rudi ini pinter gitu loh.
baik, saya Bang yang mengorbitkan Bang Rudi itu kan dulu saya. Kalau saya nggak debat sama Bang Rudi nggak nambah-nambah subscribernya dulu kan. Untung debat sama Jangan saya. melebar, jangan Oke, melebar. saya Jangan lanjutkan. melebar. Sudahlah, aku lagi. Kau udah banyak kali. Bentar. Pandai kali kau. Melebar-lebar kau tuh buang-buang apa waktu. Sebentar. Saya belum ngomong loh. Lail Rudi, kalau Nabi Muhammad sebagai Al-Amin, itu datanya banyak. Gelar merupakan sebuah legitimasi. Sedangkan Yesus digelari Al-Amin, tidak ada satu manusia pun yang hidup dan sejaman dengan Yesus yang memberikan Yesus gelar Al-Amin. Itu tidak ada. Itu yang pertama. Makanya saya minta tadi data. Yang saya minta itu data ya, bukan Anda ceramah ngalor ngidul sana sini, bukan opung tulang, bukan. Yang saya minta data di mana Yesus disebut Al-Amin. Kalau Yesus disebut Mesias atau disebut anak manusia, ada. Saya tahu itu. Tapi kalau ada manusia menyebut Yesus Al-Amin, enggak ada. Sampai kiamat. Arti Mesias apa sih, Nandar? Aduh, jampret. Coba jawab sebentar. Menengok saya talah. Biar jangan lewat. Enggak, ini waktu aku. Apa sih? Enggak. Biar jangan lewat. Apa sih arti Mesias? Biar tercerahkan semua orang. Menurut ya, Islam. Silakan. Loh. Ya, enggak. Aku enggak mau melebar kemana-mana. Anda pinter banget mengalihkan saya kan? Pinter kan? Anda mau mengalihkan saya. Enggak. Enggak bisa. Kan waktu kau bicara. Loh, ini waktu saya enggak bisa Anda mengalihkan kemana-mana. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau Nabi Muhammad digelari Al-Amin, itu oleh kawan maupun lawan, ada datanya. Tapi Yesus tidak pernah disebutkan dia itu adalah Al-Amin oleh orang yang hidup dan sejaman dengan Yesus. Makanya saya minta di mana datanya kalau Yesus itu Al-Amin oleh orang-orang yang hidup bersama dengan dia. Yang ada adalah Yesus didoakan supaya selamat. Ada. Payomru Nasim, berkatalah orang-orang, berseru berdoa kepada Allah. Apa doanya kepada Allah? Hosanna leben David. Semoga Yesus diberikan keselamatan anak Daud. Ada. Tapi kalau Yesus disebut Al-Amin itu tidak ada. Itu yang pertama. Lalu kembali, kalau Anda meyakini bahwa Yesus itu Al-Amin, maka itu menampol keyakinan Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Yang awal yang tidak ada yang mengawali, yang akhir tidak ada yang mengakhiri. Ternyata Wahyu 3:14 kalau dipahami sebagai Yesus Al-Amin di situ, ternyata Yesus itu adalah ciptaan Allah, bukan Tuhan. Lalu tadi Anda mengatakan, justru saya bertanya-tanya nih, tadi Anda mengatakan bahwa permulaan dari ciptaan Allah itu adalah firman. Dalil dari mana ini? Hah? Sekarang saya mau bertanya kepada Anda, firman itu ciptaan atau pribadi Allah? Hah? Tanya, jawab singkat. Saya tanya nih, firman itu adalah ciptaan atau pribadi Allah? Anda mengatakan Allah. Bingung kan? Bingung. Wah, cuman kudus buat Anda. Bingung. Udah tobat aja lah. Asyhadu. Tobat. Asyhadu an la. Oh, kau mempermainkan dua kalimat syahadat terus kau Nandar. Nanti tangkap polisi ya gara-gara kau. Kalau Anda sudah tidak meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Anda sudah paham bahwa Wahyu 3:14 Yesus hanyalah ciptaan, harusnya Anda syahadat. Biar saya bimbing Anda. Sekarang saya tanya, bimbing. Asyhadu. Jangan ketawa. Asyhadu an la ilaha. Kan jadi main-mainan kau buat dua kalimat syahadat itu Nandar. Saya nanya kepada Anda, kalau Anda sudah tidak meyakini, mainan lah, lanjut. Loh,
Ya, Anda jangan mempermainkan. Udah ada lagi yang mau kau ucapkan aku lagi? Sebentar. Aku tanya sama Anda. Agak sakit telingaku gara-gara ini. Ada lagi yang mau kau ucapkan? Kalau nggak ada biar aku lagi. Iya, saya nanya sama Anda. Ya, dengarkan. Yesus itu menurut Anda adalah firman. Ya, firman itu adalah ciptaan atau pribadi Tuhanmu sendiri? Oke, aku jawab ya. Giliran aku lagi kan? Belum, saya jawab singkat. Ya, enggak. Ya sudahlah. Bagi aku sedikit waktu lah. Loh. Taunya aku kau mau habis. Ini waktunya bentar lagi sampai 21.30. Tunjukkan kepada saya pertanggungjawabkan ucapan Anda kalau yang pertama kali diciptakan itu adalah firman. Sejak kapan? Di dalam kitab Anda sendiri dikatakan NRKN Hologos Kai Hologos, bahwa Hologos itu bukan ciptaan menurut kitab kamu. Ini bertentangan dengan Wahyu 3:14, Yohanes 1 ayat 1 itu. Silakan Anda jelaskan. Jangan dihabiskan waktunya. Oke, ya. Terima kasih Nandar. Enggak, ini 21:16, ya. Jangan Anda habiskan. Tunjukkan dalil, jangan berceramah. Terguncang kan Anda, terguncang kan. Selulah, jangan tegang kali mukamu. Tuh. Selulah. Anda dari tadi cuma berceramah. Aku orangnya sportif, ku kasih Anda dari tadi cuma berceramah. Enggak ada berceramah, aku kau yang berceramah. Gimana sih? 21:17, jangan dihabiskan waktunya. Kan udah puas kau bicara, giliran aku lagi. Ya, terima kasih Nandar. Kau sudah mengakui bahwa Allah SWT tidak pernah menganggap Muhammad itu Al-Amin. Kenapa tidak pernah menganggap Al-Amin? Karena dia punya dosa Nandar. Ya, itu dikatakan dosanya ada tapi sudah diampuni. Penting pernah berdosa. Sementara di dalam Al-Quran yang benar-benar suci itu hanyalah Nabi Isa. Kemudian kau bilang yang mengatakan Al-Amin manusia lu. Lucu kau Nandar. Masa legitimasi manusia lebih tinggi daripada legitimasi Allah SWT? Artinya Allah SWT di bawah manusia. Apakah begitu pikiranmu? Sehingga kau bilang tadi, wah kalau Allah yang melegitimasi tidak begitu kau bilang. Lawak Nandar. Enggak ngerti aku pola pikir kau Nandar ya. Kemudian Nandar, syukurlah kau mengatakan bahwa di dalam Islam tidak mengenal juru selamat. Yang mengenal adalah syafaat. Ya. Saya nggak ngerti syafaat ini apa sih? Apakah manusianya itu syafaat ataukah ucapannya syafaat? Sehingga kau bilang tidak ada di situ juru selamat, yang ada syafaat. Kan jadi lucu sekali kau Nandar. Terus kau bilang dosa Yesus mengutuki pohon ara. Aduh Nandar. Tidak ada di dalam 10 perintah Tuhan dilarang mengutuki pohon ara. Lah Tuhanmu mengutuki orang Israel jadi babi dan kera. Jadi kau bilang Tuhanmu berdosa. Kan lawak kau Nandar. Ayatnya banyak di Al-Quran. Dikutuk orang-orang Yahudi karena tidak melaksanakan sabat. Kan ada. Yang menyembah togut itu jadi babi dan kera. Jadi berdosa Allahmu gara-gara mengutuki. Dari mana kau dasarnya itu berdosa Nandar? 10 perintah Tuhan itu jelas jangan berzina. Jangan mengingini rumah sesamamu. Di dalam ajaran Kristen, misalnya ada sebuah keluarga, dia punya istri, terus diam-diam aku main ke rumah dia dan tertarik. Kemudian aku tiduri dia, itu mengingini rumah sesamamu Nandar, sudah berdosa. Itulah sebabnya Daud mengingini rumah sesamanya, dia berdosa Nandar. Kan Daud mengapakan Bersyeba itu? Tidak ada Tuhan membela Daud. Lantas turun ayat, Daud kau bebas mengawini siapa yang kau sukai, si Berseba entah siapa, entah hantu belau. Enggak ada. Karena Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, dosa tetap dosa, tidak bisa dibenarkan. Itu baru dosa Nandar. Mengutuki pohon ara itu makna perumpamaan. Dan tidak ada dosa. Makna sesungguhnya pun itu enggak ada dosa di situ Nandar. Kalau kau bilang itu dosa, ya kau juga mau mengatakan bahwa Tuhanmu mengutuki manusia jadi kera dan babi. Itu dosanya luar biasa jadinya. Yesus tidak pernah mengatakan, hei pohon ara, jadilah kau kera. Enggak ada. Tapi disuruh, sudah jelas Yesus membuat perumpamaan. Nanti kedatangan Yesus kan berbicara tentang buah.
Ketika Yesus nanti datang kami harus sudah siap. Gak ada lagi ucapan kami, aduh tunggulah Tuhan Yesus, kan belum saatnya kau datang. Gak ada. Ketika dia datang kau harus sudah berbuah. Buah roh itu apa? Kan sudah kita baca di Galatia itu. Apalagi nih terima. Terima. Supaya apa? Ya itu bagus. Biar. Oh iya. Nah. Jadi itu biar kau tahu Nandar. Kalau di situ kau tahu Nandar, maka kau akan mengerti. Kemudian kau sudah mengakui di Al-Quranmu semua yang kutanyakan itu tidak ada. Tetapi kau minta sama aku mana Yesus digelari Al-Amin. Kalau kau bilang Al-Amin itu terpercaya Nandar, kutanya tadi kau. Kau bilang Yesus Mesias. Oke, terima kasih. Apa Mesias itu Nandar? Kau nggak mau menjawab. Sudah jelas-jelas Mesias itu ada yang diurapi. Mana ada seorang pembohong? Dari mana seorang pembohong diurapi Tuhan? Tidak akan kau temukan Nandar seorang pembohong diurapi Tuhan. Gak ada itu Nandar. Jadi kau pahami dulu dengan baik dan benar Nandar ya. Terus kau bilang, setiap saya nonton TV, ada sholat maghrib, pasti ada tulisan situ tentang supaya Nabi Muhammad diselamatkan. Kami tidak ada lagi mendoakan Yesus biar selamat. Mana ada lagi Nandar? Orang dia sudah di sorga, dia selamat. Ketika mau memasuki Yerusalem, wajar orang-orang berteriak. Saya ikuti pola pikirmu ya mengenai selamat tadi. Tapi kalau kau bilang Nandar bahwa Nabi Muhammad sudah selamat, belum. Masih didoakan. Tema. Lah iya kan Al-Amin kau bilang. Kalau Al-Amin itu terpercaya, Yesus itu diurapi. Kenapa Yesus selamat? Karena dia tidak punya dosa, karena dia diurapi. Nabi Muhammad diurapi enggak? Nabi Muhammad kau bilang enggak berdosa, buktinya belum masuk surga. Yesus sudah ke surga. Itu kan buktinya Yesus tidak pernah berbohong, tidak pernah punya dosa. Ujuk-ujuk kau mengatakan Yesus berdosa. Jadi Nandar, saranku bertobatlah kau. Ingat dulu ucapanmu. Kalau ada kata theos di dalam Injil saya dibaptis. Ada. Yohanes 20:28. Kau langsung berkelit. Dan lari tidak mau dibaptis. Aku enggak mengharap. Oh, sinyal si Rudi. Pembuktian terus-menerus tentang kenabian Nabi Muhammad. Capek kau Nandar. Gak usah pun kau ambil dari Bible. Muhammad itu tetap adalah Nabi. Tetap adalah Rasul. Waktu habis. Aku 5 menit masa. Oh, masa di 15 menit diambil sendiri. Oh. Oke lah, silakan. Kita nggak cari menang. Silakan. Iyalah. Masa waktu dihabiskan. Karena jadwalnya harus ya, silakan. 21:24 di sini. Pokoknya 21:30 selesai ya. Lae Lae nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Dan Lae tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah Al-Amin. Karena itu akan menampol diri Lae sendiri. Pertama Lae yang harus Lae sadari adalah, tadi Lae mengatakan Yesus mengutuki itu adalah peribahasa, kiasan. Lain itu gimana sih? Yesus itu lapar, cari makan, yang nemu cuma pohon ara. Kemudian dikutuk oleh Yesus. Tadi Lae sudah menyampaikan sebuah komitmen bahwa wahyu Yesus adalah ciptaan. Nah, ketika ciptaan melakukan sebuah kutukan, dia berdosa. Lalu tadi Anda mengatakan di dalam Al-Quran Allah mengutuk, yaitu Tuhan.
Wajar kalau Tuhan melaknat. Orang di dalam Alkitab Anda saja banyak kok Tuhan mengutuk. Ya kan? Di dalam Alkitab saudara itu banyak Tuhan mengutuk. Karena dia Tuhan. Sementara Yesus, Anda sendiri di awal saya tanya, Yesus itu adalah ciptaan atau bukan? Di dalam Wahyu 3 ayat ke-14 Al-Amin itu. Anda sendiri sudah mengamini, sudah membenarkan apa yang saya nyatakan, bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Lalu ciptaan melakukan sebuah kutukan, yaitu adalah dosa yang dilakukan oleh Yesus. Anda tadi mengatakan Nabi Muhammad didoakan. Lae, Yesus itu tidak bakal masuk surga. Koma ya. Yesus itu tidak akan masuk surga. Kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Yesus sendiri mengatakan yang terakhir akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terakhir. Sebentar ya, saya tolak aja lah ya, soalnya ntar dulu. Ini waktunya sebentar lagi soalnya. Kata Yesus, umat yang terakhir akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terakhir. Ini ucapan Yesus tentang Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad, loh kenapa tertawa? Ada hadisnya. Kalau umat Islam itu adalah umat yang terakhir, tetapi mereka umat yang pertama kali masuk surga. Hadisnya sahih, rawahu Muslim. Ati babal jannati yaumul qiyamah fa astabtihu. Coba ambil pernyataan Allah SWT lu Nandar. Oh, ini waktu mumpung kau penutup, ambil dari Al-Qur'an pernyataan Allah SWT bahwa umat Nabi Muhammad yang pertama masuk surga. Mulai enggak. Lain, wah, kau begitu. Juga tadi ada. Enggak, silakan aku tambah pun waktu kau. Cuman maksudku, sekali-sekali kau ambil dari Quran dong. Iya, tambah. Tadi kan kita sudah berkomitmen lah kalau waktu kita itu 21 sampai 30. Kenapa ketika saya berbicara kepanasan? Saya hanya menyampaikan. Aku enggak panas tadi kau aja. Sebentar Nandar, tadi kau juga motong aku. Stop katanya. Dikasih aku 5 aku kasih. Enggak, aku maksudku. Kau ambil ayatnya dari Quran biar aku yakin. Siapa tahu aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Al-Quran itu lebih tinggi dari hadis. Silakan. Diam dulu ya. Nanti aku sampaikan. Di dalam hadis yang sahih, rawahu Muslim, dikatakan, lain nggak tahu Al-Quran, lain nggak tahu Biblos. Saya sampaikan, Yesus, Abraham, Mose itu tidak akan bakal masuk surga. Tidak bakal masuk surga Yesus, Kristus, Abraham, Mose. Sebelum Nabi Muhammad masuk surga. Datanya Yesus mengatakan. Seru nih. Ayat Al-Qurannya kasih dulu. Iya, nanti saya sampaikan. Diam dulu. Diam, sabar. Ati babal jannah. Ini hadis sahih ini. Ini di depan saya ini banyak para alim ulama. Kalau saya salah bisa diralat. Ini hadisnya rawahu Muslim. Ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu fayakul hojin man anta ana Muhammad. Ya. Fayakul hojin umir tu la aftahu ila qoblaka. Malah ngomong sama orang lain, gak belajar menghargai orang, heran deh. Terus. Sini. Wajahnya sini biar dapat hidayah. Pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, aku mendatangi pintu surga. Fa'astaf. Kata Allah lah, jangan kata Muhammad. Gak iso meneng arek iki rek. Rungokno setan. Coba dulu kau kasih ayat Al-Quran biar puas aku. Satu aja ayat Al-Quran. Dari tadi ada kau kasih ayat Al-Quran. Selalu ucapan manusia ngalor ngidul. Saya belum selesai ngomong. Kenapa Anda kepanasan? Ku tambah waktu kau 1 jam lagi. Ya, tapi tolong ayat Al-Quran kasih. Oh, Anda tadi bilang. Aku kan pakai ayat Alkitab. Ayat Al-Quran lu. Kenapa lah? Oke lah, kau satu aja lah ayat Al-Quran. Satu aja ayat Al-Quran. Mau mendengarkan saya lah di sini.
banyak orang yang Ku dengarkan. Nabi Muhammad aja. Aduh, kok balik lagi ke situ? Kok balik lagi ke situ? Oke lah, sudah lanjut ya. Ya ampun. Terus. Ya terus tapi mikrofon cucukan terlalu dalam, kepalaku tiba-tiba pening. Mungkin kena sarap kan. Lepas headsetnya. Makanya beli dong, kan donasinya banyak. Segini aja. Nih, beli yang kayak gini enak, nggak sakit di telinga. Murah. Aku ada tapi malas. Yesus tidak bakal masuk surga kecuali itu. Kata siapa? Muhammad masih tertanam di tanah. Di mana datanya kalau Yesus di surga di dalam Alkitab? Tidak ada. Loh, di dalam bahasa duduk di sebelah kanan Bapak. Di dalam bahasa Ibrani-nya itu Hashamayim. Di dalam bahasa Ibrani-nya Hasamayim, di dalam bahasa Yunani-nya Oranon, langit. Loh, sudah duduk di sebelah kanan Bapak. Kalau surga itu Bapak masa dalam di langit. Bahasa Yunani-nya gimana mau kau bilang ke surga duluan? Dalaninya. Di dalam bahasa ini hanya Ibrani-nya. Diskusi ya. Ini closing dari saya. Tolong jangan diganggu. Dalam bahasa Ibrani-nya, Yesus tidak pernah ke surga. Di dalam bahasa Ibrani-nya itu Hashamayim. Yesus terangkat ke langit. Sama di dalam Al-Qur'an, sama di dalam hadis juga bahwa Yesus itu terangkat ke langit. Kemudian di dalam bahasa Yunani-nya, bahasa asli dari perjanjian baru, dikatakan bahwa Yesus itu terangkat ke Uranon. Uranon itu langit. Kalau sorga itu parados. Makanya dalam bahasa Inggrisnya paradise. Kalau dalam bahasa Yunani-nya parados. Nggak ada Yesus ke sorga itu. Karena yang pertama dan yang berhak masuk sorga terlebih dahulu itu Nabi Muhammad. Hadisnya saya selesaikan. Tolong jangan dipotong. Ati babal janati yaumal qiyamah fas. Aku mendatangi pintu sorga, lalu aku menyuruh, memerintahkan dalam bahasa Ibrani sifui, dalam bahasa Arabnya fil amar fa'astabtihu, bukakan pintu sorga ini. Lalu melek rubim dalam kebenaran yang saya sampaikan. Kenapa Anda tertawa? Yesus sudah di surga, tidak meyakinkan bagi kami. Muhammad masih di bumi, masih di tanah. Saya ngomong, kenapa Anda tertawa? Ya, silakan. Fa'astabtihu, bukakanlah pintu surga ini, karena malaikat ridwannya, dengarkan saya, karena malaikat ridwannya atau melek kerubimnya di dalam surga tidak melihat. Loh, tertawa lagi. Malaikat itu Nandar, matanya tembus pandang. Kau kira seperti kau, kalau ada pintu tidak bisa tembus. Gak mau dengerin ini bocah. Oke lah, sudahlah Nandar, udah banyak kali. Kabur. Tidak ada kabur. Atau kau mau sampai pagi silakan, kau dengar. Tapi asal ada yang lucu, kau ketawa iya. Kasihan kali aku lihat si Nandar kawan. Yesus sudah di surga, katanya ke langit. Kenapa dikatakan ke langit? Karena orang di bumi hanya matanya sampai ke langit melihat. Artinya Yesus terangkat ke atas. Paham ya kenapa ke langit? Nah, sekarang dia juga lucu. Kan ada ayat duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Makanya aku bilang, loh, memang Bapa di langit, kan dia di surga. Kemudian dia pernyataan yang terakhir, bahwa nanti katanya sebelum Muhammad masuk surga, Yesus tidak masuk surga. Orang Yesus sudah di surga, Muhammad masih ditanam di bumi. Bagaimana orang yang di surga keluar lagi, yang dari ditanam ini bangkit masuk ke surga duluan, baru masuk lagi. Gak habis pikir aku.
Ciptaan mula-mula sudah ku jawab, katanya nggak dijawab. Kan lawak kawannya. Nggak ngerti aku. Nanti kalian putar ulang rekaman, siapa paling lama bicara? Dia paling lama. Tapi terakhir diminta aja 5 menit ku kasih. Mau khotbah dia kan, aduh kawan ini lawak-lawak saja ya. Tapi ya kawan-kawan, begitulah diskusi. Ya diskusi kali ini, ya seperti itu kita bisa apa. Itulah dulu yang terjadi ya. Biar kita apa, pejuang iman, konten Borneo. Ya, maaf kawan-kawannya saya tidak menaikkan dulu kalian. Karena ini tadi saya colokkan terlalu dalam, masuk gini, pening kepala saya. Kenapa itu ya? Kayaknya ada gelombangnya itu kena ke otak. Makanya saya keluarkan gini baru enak. Ya, jadi saya cukupkan dulu sampai sekian kawan-kawannya. Lebih dan kurangnya saya minta terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Ini hanya diskusi, bahwa kami berdiskusi, saling beradu pendapat. Jangan laporkan saya ke polisi. Karena saya hanya, kalau pikiran tidak bisa dibantah, ya berdoa saja. Pikiran harus bisa dibantah. Ya kawan-kawannya, biar bikin hidup lebih hidup. Ya. Tapi kalau kalian lapor polisi ya janganlah. Kalaupun mau lapor silakanlah. Sinander nanti kawanku di penjara. Biar kami berdebat berdua di penjara. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sang debaters.